Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fajar Valevi Official. Apa kabar sobat kue semua? Semoga baik-baik dan sehat-sehat saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin, dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Oke sobat kue, hari ini saya mau membahas tentang masih sama dengan di video saya sebelumnya mengenai filter kolam kue minimalis. Kali ini saya mau mengupgrade filter di kolam kue minimalis saya. Yang sebelumnya saya menggunakan satu buah ember cat bekas berukuran 20 kg, di mana di situ media filternya saya gabungin, di situ media filter mekanis, di situ juga media filter biologis. Nah, sekarang saya akan mengupgrade-nya menjadi dua buah chamber atau dua buah filter menggunakan ember cat bekas yang 20 kg. Nanti di situ saya akan pisah media filter mekanis dan media filter biologis untuk ember yang kedua. Di video saya yang sebelumnya yang ini, saat saya membuat video mengenai tutorial membuat media filter di kolam koi minimalis menggunakan satu buah ember cat bekas, banyak sekali yang memberikan komentar, memberikan masukan dan kritikan. Ada yang bilang itu tidak bisa, kalau di kolam koi itu tidak boleh menggunakan ember cat, itu harus menggunakan chamber yang berdampingan langsung dengan kolam dan bla 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 dan segala macamnya. Jadi sekali lagi saya mau terangkan, ini media filter dari ember cat bekas ini hanya merupakan salah satu solusi apabila di rumah teman-teman semua itu sudah terlanjur punya kolam tapi tidak punya chamber. Jadi ketimbang sobat koi harus membongkar kolam dari awal yang sudah pasti akan membutuhkan modal dan waktu yang sangat besar, salah satu solusi simple ini menggunakan ember cat bekas ini itu sudah cukup bisa mengatasi apabila di rumah teman-teman atau di kolam sobat koi semua tidak memiliki chamber. Ya, yang pasti ini hanya berlaku untuk kolam yang tidak terlalu besar. Jadi kalau kolam sobat kue semua itu cukup besar, itu wajib menggunakan chamber yang dicor langsung berdampingan dengan kolam. Jadi sekali lagi ember cat bekas ini hanya merupakan salah satu solusi apabila di kolam teman-teman, di kolam sobat kue semua di rumah itu tidak memiliki chamber, timbang harus membongkar dari awal. Oke, yuk kita langsung saja ikuti videonya. Saya akan mengupgrade filter kolam koi minimalis saya menjadi dua buah ember cat bekas. Sebelumnya jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe agar kedepannya saya lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Oke, yuk kita langsung saja buat filternya. Oke sobat koi semua, ini adalah media filter yang beberapa bulan lalu saya buat. Jadi kemarin saya hanya menggunakan satu buah ember cat bekas saja. Hasilnya sebenarnya cukup bagus, air yang keluar juga jernih, cukup sehat. Dan juga airnya tidak sampai keluar dari ember, tidak merembes, tidak meluber. Hanya saja sekarang dikarenakan media filter mekanis dan biologisnya tergabung di satu ember cat ini. Jadi ketika kita akan membersihkan media filter mekanis, mau tidak mau media filter biologisnya atau biobolnya akan ikut tercuci. Sedangkan yang baik yang sebenarnya adalah media filter biologis atau biobolnya ini tidak boleh dicuci atau tidak boleh dibersihkan, supaya bakteri-bakteri baik yang sudah hidup di dalam biobol ini itu tidak ikut terbuang, tidak ikut hilang, tidak ikut mati. Jadi sekarang saya akan membuat dua buah filter menggunakan dua buah ember cat bekas, di mana nanti ember pertama akan saya isi dengan media filter mekanis, yaitu saya akan isi menggunakan full jaring nelayan. Sedangkan di ember cat kedua akan saya isi dengan full biobol atau media filter biologisnya. Yuk sekarang kita langsung bongkar saja isinya. Oke sobat koi semua, ini chamber pertama yang saya gunakan sebelumnya sekarang sudah bersih. Nanti kita akan isi media filter lagi, yaitu saya akan isi jaring nelayan full di chamber pertama ini.
Dan yang ini chamber kedua yang akan saya isi full dengan biobal. Yuk sekarang kita setting media filternya. Oke, pertama kita akan pasang soketnya dulu. Yang di bawah ini, nanti yang di bawah ini akan terhubung dengan chamber pertama. Kita naikkan pipa lagi. Oke, sekarang kita kasih selotipnya dulu. Setelah itu jangan lupa kita pasang ring karetnya. Ini saya menggunakan bekas sandal yang tidak terpakai, bekas sandal hotel yang tidak terpakai. Fungsinya supaya nanti air dari ember tidak merembes dari pinggir-pinggir pipa ini. Jadi ini fungsinya sebagai penahan air agar tidak merembes atau tidak bocor. Oke. Ya. Yang kedua saya menggunakan karet ban. Kita masukkan lagi. Oke, sekarang kita pasang. Usahakan lubang ini harus pas dengan lingkaran pipa, jangan terlalu besar dan jangan kekecilan. Kalau terlalu besar, risiko bocornya juga akan besar. Jadi buat pas saja. Sekarang kita pasang. Oke. Nah, kalau pas dia akan mudah masuknya. Oke, sekarang sudah masuk di bagian dalam, kita kasih selotip lagi. Kita pasang lagi ringnya di bagian dalam sini. Ya, di bagian dalam kita pasang lagi ringnya seperti ini. Oke, sekarang penipaannya untuk dari setiap lubang-lubang ini sudah terpasang semua. Nah, ini untuk nanti yang akan terhubung ke chamber pertama dan nanti akan terhubung ke bagian sini. Oke, sekarang kita pasang pipa untuk menyambungkan dari chamber 1 ke chamber 2 nya. Sekarang kita pasang pipa untuk pancurannya. Oke. Sekarang kita pasang pipa untuk output atau untuk pancuran airnya. Oke, ini kita pasang di sini. Oke sobat koi semua, sekarang tinggal kita masukkan media filternya ke dalam ember cat bekas ini atau ke dalam chamber. Sekarang saya akan setting media filternya di ember cat yang pertama atau di chamber yang pertama. Pertama kita masukkan pemipaannya dulu. Ini adalah lubang input. Nah, ini dibuat spiral supaya air nanti di bawah muter di bawah dan kotoran terkumpul di bagian bawah. Ini saya buka. Nah, kira-kira seperti ini isinya. Setelah itu, kalau sudah, sekarang kita masukkan alasnya. Nah, ini tutup atau dari tutup baskom, tutup ember yang sudah dilubang-lubangi. Fungsinya agar nanti kotoran tidak naik ke atas atau kotoran yang besar yang kasar tidak naik ke atas, tetap di bagian bawah supaya nanti menguras airnya melewati keran itu gampang. Oke, yang kita masukkan. Oke. Setelah itu kita masukkan jet matnya. Ini untuk menampung kotoran
kotoran kasar yang masuk ke dalam chamber. Kita susun sepadat dan serapi mungkin. Sekarang kita masukkan jaring nelayan. Jadi chamber pertama saya menggunakan jaring nelayan, full jaring nelayan. Ini kemarin saya beli di Tokopedia, harganya cuma kurang lebih Rp22.000 untuk sebanyak atau seberat 1 kilogram jaring nelayan bekas ini. Kita padatkan. Nah, kalau sudah, sekarang bagian atasnya kita rapikan menggunakan busa filter putih ini supaya jaring nelayannya tidak terlihat berantakan seperti ini. Selain itu, ini juga berfungsi untuk menahan kotoran-kotoran halus agar tidak keluar naik ke bagian atas chamber atau ember bekas ini. Yuk, pasang. Kita rapikan sepadat mungkin. Kemudian di bagian atasnya kita kasih pemberat agar ketika pompa sudah dihidupkan, tekanan air tidak membuat jaring nelayan mengambang naik ke atas. Di sini saya menggunakan keramik untuk pemberat, kemudian saya tambah menggunakan batu-batu. Nah, untuk settingan di chamber 1 sekarang sudah selesai. Sekarang kita pindah ke chamber 2. Yuk. Ya, sekarang untuk di chamber kedua ini saya akan isi dengan full biobal sebagai media chamber biologisnya. Nanti khusus di chamber 2 ini tidak akan saya cuci-cuci atau tidak akan saya bersihkan supaya bakteri baik yang sudah hidup di dalam biobal ini tidak ikut terbuang. Oke, sekarang chamber kedua sudah saya isi dengan biobol kurang lebih 200 buah biobol. Tapi seperti yang sobat gue lihat, isinya masih sangat sedikit. Nanti akan saya tambah lagi biobolnya sampai kurang lebih hampir mendekati penuh dari ember ini. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang tinggal kita setting pompanya. Kita langsung coba. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba langsung hidupkan seperti apa hasilnya. Nah, kita lihat air sudah mulai terisi. Oke, semoga tidak terjadi kebocoran di bagian pipa-pipa sambungan. Nah, dan sekarang airnya sudah mengalir ke chamber 2 atau ke chamber biologis. Oke sobatku semua, sekarang saya sudah selesai, sudah berhasil mengupgrade chamber filter kolam koi minimalis saya yang menggunakan ember cat bekas ini, dan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nanti tinggal kita tutup saja kedua
filter ember ini menggunakan tutupnya supaya nanti di embernya tidak tumbuh lumut-lumut hijau yang dapat mengotori chamber. Dan juga di chamber biologis ini nanti saya juga akan tambah lagi biobolnya agar semakin banyak dia bakalan semakin baik. 75% filter biologis dan 25% filter mekanis, itu sangat baik sekali. Oke, sekarang sudah selesai. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.